Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Senin 11 Januari 2021. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, stolanya sudah hijau. Ini berarti kita sudah masuk dalam hari pekan biasa pertama. Setelah kemarin terakhir pesta pembaptisan Tuhan, kita diberi Roh Kudus. Sekarang kita masuk masa biasa yang lebih lama. Nah, masa khusus, masa Natal. Kemarin kita rayakan di masa pandemi. Sekarang kita masuk di masa biasa dalam liturgi gereja warna hijau. Semoga semangat Natal, semangat Tahun Baru, dan kemarin kita diingatkan, kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Semoga kita siap memasuki masa biasa. Dan semoga semangat itu sungguh kita miliki. Maka saya kutipkan dari Injil Suci menyapa kita semua. Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Nah, di awal masa biasa ini Tuhan mengundang kita untuk mengikuti Tuhan menjadi penjala manusia. Dan semoga jawaban dari Simon dan Andreas sungguh-sungguh mewakili dan juga tumbuh dalam diri kita. Mereka segera meninggalkan jalannya. Semoga kalau kita dipanggil, kita diutus, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang semangat, segera menjawab panggilan itu dan perutusan itu di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, sehingga sungguh di masa biasa ini kita tetap menyertakan dan selalu membawa Tuhan di dalam langkah hidup kita. Dan sebagai pribadi yang diutus, semoga kita juga berani. Saya kutipkan, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya. Semoga ini menjadi kata kunci dan semangat kita kalau diutus. Ketika kita diutus, memang harus berani berkorban. Kadang meninggalkan keluarga kita untuk melayani di gereja, meninggalkan keluarga harus bekerja, meninggalkan keluarga harus berada di masyarakat untuk ngesui masyarakat dan lain sebagainya. Memang harus ada keberanian berkorban. Namun jangan khawatir,
setiap pribadi yang berani berkorban, hidupnya akan dimuliakan, hidupnya akan diberi jalan. Itu suatu kepastian, di mana pribadi yang mau dipakai Tuhan, dia dilimpahi kasih karunia Tuhan. Semoga kita meyakini dan kita menghidupi. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.